Persiapannya sudah dilakukan sejak tahun lalu, ya. Jadi karena memang persiapan produksi butuh waktu. Jadi sejak mulai COVID di tahun 2020 sudah kami siapkan dan sudah mulai ada 1-2 produk ya sudah mulai berjalan. Mulai dari yang memang sangat sederhana, yang kita tahu adalah beberapa produk herbal sampai kepada yang berbasis kimia, itu sudah kita lakukan dan juga beberapa yang berbasis biologi. Jadi memang ini sudah berjalan, memang produknya belum banyak, tapi sudah mulai bisa diproduksi beberapa poin di dalam negeri. Demikian, Pak. Baik, terkait dengan penelitian Kalbe Farma terhadap obat COVID-19 hingga saat ini progresnya sudah sejauh apa, Pak Fijong? Ya, memang kita sadar ya bahwa inovasi dan riset itu memang suatu perjalanan yang butuh komitmen yang kuat ya, butuh konsistensi di dalam pelaksanaannya dan juga standar kualitas yang baik. Jadi Kalbe sudah sejak lama ya secara bertahap rutin ya research kami lakukan, inovasi kami lakukan. Baik itu yang produk untuk penyakit yang rutin ya, yang reguler maupun yang produk-produk baru ya, penyakit-penyakit baru. Demikian, Mas. Baik, terkait dengan hal ini jumlah produksi yang dipersiapkan begitu Pak, ada berapa besar kapasitasnya? Ya, kalau bicara format yang tablet ya, itu biasanya setiap bulan itu pasti jutaan tablet setiap bulan. Jadi bisa 1 juta sampai 5 juta per bulan itu disiapkan. Kalau yang nanti ada yang cair, ada injeksi, itu juga kita siapkan kapasitasnya. Dan kita bisa menyesuaikan juga atau menambah gitu ya, jika diperlukan karena kita melihat tergantung kebutuhan ya, yang dibutuhkan di dalam penanggulangan COVID maupun yang nanti untuk non-COVID. Baik, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa apabila hal yang tidak diinginkan terjadi begitu misalnya Pak Fijong ada ledakan permintaan yang mendadak, ini berarti Kalbe sudah siap begitu ya Pak Fijong untuk kemudian menahan permintaan pasar? Betul, ya walaupun kita tidak berharap ada tambahan COVID lagi gitu ya. Tapi saya rasa kalau terkendali mestinya kita tidak ada gangguan dalam arti penyediaan obat COVID-19. Baik, masih terkait dengan permintaan Presiden Jokowi begitu yang meminta industri farmasi dalam negeri untuk memproduksi obat COVID-19. Ini kan tadi Anda katakan juga dari Kalbe sendiri ini sudah siap. Nah, untuk bahan bakunya sendiri untuk memproduksi obat dari COVID-19 tersebut, apakah masih tersedia begitu di tengah gangguan dari rantai pasok global yang hingga saat ini juga masih terjadi? Kita lihat untuk kebutuhan COVID-19 itu kalau ada 2 jenis ya, ada yang sifatnya memang impor barang jadi dalam bentuk obat jadi, ataupun impor dalam bentuk bahan baku yang nanti dibuat produksi dalam negeri. Jadi ada 2 saluran ya. Nah dalam hal ini memang kita harus memberikan suatu perencanaan yang baik ya, suatu perencanaan persediaan kebutuhan yang baik, yang terkoordinasi ya dari pusat maupun daerah, sehingga kita bisa menyiapkan ya jumlah produk yang secukupnya gitu ya, yang memang bisa mengantisipasi ya tambahan-tambahan yang memang kemungkinan yang bisa terjadi dengan beberapa perkembangan terakhir gitu. Jadi kami sudah siapkan hal-hal seperti itu, baik yang sifatnya impor ataupun yang sifatnya bahan baku itu sudah ada dan sudah siap kami lakukan produksi dan juga siap untuk didistribusikan. Hingga saat ini permintaan yang sudah terdata begitu dari Kalbe Farma sendiri sudah seberapa banyak begitu Pak Fijong? Sampai hari ini masih terkendali, jadi saya lihat belum ada suatu pergerakan yang mengkhawatirkan ya. Jadi saya lihat kembali lagi kita terus monitor kondisi-kondisi pasar yang ada, karena di Kalbe kami bisa monitor dari distribusi kita karena kami ada tersebar di seluruh provinsi. Jadi kami bisa monitor pergerakan jumlah pasien gitu ya, kami bisa lakukan dan informasi kan sudah online ya. Jadi kita bisa dengan cepat mensuplai produk dari pusat maupun ke daerah dengan waktu yang cepat juga.